Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Pratama dengan NIM 22650025. Sini saya akan menjelaskan hasil review materi yang ke-8 tentang manajemen risiko proyek. Di sini sesuai jadi judul awal yang kita bahas tentang risiko. Sudah pasti ada problem atau masalah secara waktu timbul dari aktivitas yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadinya pada saat nantinya apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Itu betul. Nah, ada 3 komponen yang berkaitan dengan resiko. Yang pertama ada efek, berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Kedua ada ketidakpastian, yang ketiga ada sasaran. Nah, di sini ada 3 risiko. Ada 3 pengertian secara definisi, secara tujuan, dan menurut kamus risiko. Menurut kamus risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memastikan potensi risiko positif. Nah, di sini ada manajemen risiko proyek, mengidentifikasi, menganalisis dan berespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Nah, yang berikutnya ada dalam pengelolaan perusahaan secara umum. Fungsi penetapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. Yang kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang berikutnya di sini ada risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Nah, sedangkan risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh suatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Nah, di sini ada strategi risiko negatif. Pertama ada avoid atau penghindaran risiko, melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan. Kedua ada transfer, pemindahan risiko mensyaratkan pergantian penerimaan dampak negatif dari pemilik pihak ketiga. Yang ketiga ada mitigate, pengurangan peluang atau dan dampak perusahaan berisiko, merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Sedangkan strategi risiko positif, yang pertama ada exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Yang kedua ada share, alokasi kepemilihan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang pemanfaatan proyek. Yang ketiga ada enhance atau memodifikasi kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memastikan pengendalian kunci dari risiko berdampak positif. Nah, di sini yang berikutnya ada rencana kontingensi.
Rencana kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah resiko benar-benar terjadi. Fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk resiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Di sini ada kategori resiko. Yang pertama resiko pasar, yang kedua resiko finansial, yang keempat ada resiko teknologi, resiko kemanusiaan, dan yang terakhir ada resiko proses. Di sini ada risk breakdown stroke. Gambaran tingkat kategori resiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan resiko. Yang berikutnya ada identifikasi resiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi resiko. Pertama brainstorming, kedua DLP, yang ketiga interview, yang keempat analisis SWOT, SWOT. Di sini ada juga brainstorming, membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Ada teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Sedangkan interview adalah sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. Sedangkan SWOT adalah analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Trends. Membantu mengidentifikasi resiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Yang berikutnya ada risk register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Di sini ada contoh risk register. Yang berikutnya ada matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran perubahan kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Yang berikutnya ada analisis kualitatif risiko, kuantitatif risiko. Metode yang digunakan analisis decision tree, simulasi, analisis sensitivitas. Yang berikutnya ada decision tree dan expected monetary value atau EMV. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Sedangkan EMV yaitu cara menghitung EMV, tahap menghitung EMV. Yang pertama, memasukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Yang kedua, memasukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Ketiga, kalikan nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya juga ada strategi respon terhadap risiko negatif. Risk avoidance atau menganalisis kemungkinan terjadinya risiko. Risk reductionnya menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadi risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko tersebut. Yang berikutnya ada juga strategi respon terhadap risiko negatif. Sini risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Sedangkan risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau
konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Nah, di sini ada strategi respon terhadap risiko positif. Yang pertama ada eksploitasi risiko, memastikan semua hal yang telah dipersiapkan agar probabilitas terjadi risiko positif dapat meningkat. Kedua ada membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Berikutnya meningkatkan risiko, usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Yang terakhir ada menerima risiko positif yang sudah terjadi. Yang berikutnya ada juga risiko residual. Risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengukuran dampak dari risiko utama. Risiko terjadinya perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dalam tingkat yang lebih kecil, walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV di gedung tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.